Biar ini aja dulu. Iya ya, siap siap. Biar. Kita masih ada, kita akan mendengarkan nasihat perkawinan nanti yang akan disampaikan oleh yang terhormat. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, kami persilakan untuk duduk dulu dan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita cintai Gubernur DKI Jakarta Bapak Dr. Haji Anies Rashid Baswedan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keridhaan kepadanya. Juga sama-sama kita hormati keluarga besar Bapak Imam Trikarsopati beserta istri dan juga almarhum Bapak Muhammad Yusuf serta istri dan keluarga besar. Juga ananda yang berbahagia, Ananda Safira dan Ananda Taufik ya, yang baru saja melangsungkan akad nikah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berbahagia dalam kesempatan pagi hari ini bisa menyaksikan sebuah akdun nikah. Akdun nikah ini bukan sesuatu yang main-main, Taufik ya, tapi suatu yang digambarkan di dalam Al-Quran sebagai mitsaqon ghalidho, perjanjian yang agung. Oleh karena itu pegang teguh ini gitu ya. Dan itulah Rasulullah SAW sampai mewasiatkan pada kita, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah dalam masalah wanita perempuan. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kamu mengambil tadi Safira dari Pak Imam, ini adalah semata-mata amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu pergauli tadi sesuai dengan janji muasyarah bil ma'ruf, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Anda berdua insyaallah Allah berikan kekuatan, kesabaran dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini izinkan saya memberikan beberapa pesan. Biasanya pengantin memang kalau udah akad nikah udah nggak fokus ya, maunya hari berubah menjadi malam dan para tetamu segera pulang. Apa Muyo? Tahu apa yang mau dilakukan? Apa? Dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan Ananda ya, bahwa pernikahan ini bukan hanya sekedar melampiaskan sebuah nafsu biologis, tapi ini adalah untuk mengukir cita-cita ke depan. Bukan hanya cita-cita sekedar duniawi, tapi bahkan cita-cita ukhrawi, berkeinginan untuk hidup kekal bersamaan di dalam surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebuah cita-cita lintas generasi, sebuah cita-cita yang bahkan jauh melampaui duniawi, sebuah cita-cita yang sangat besar. Saya ingin mencontohkan bagaimana sebuah kehidupan suatu keluarga. Dulu di Baghdad ada di suatu penguasa Tikrit namanya Najmuddin Ayyub ya. Dia walaupun sudah menjadi penguasa tetapi belum menikah. Sampai adiknya ya yang namanya Sirajuddin Sirakuh menawarkan kepada Kanda, "Wahai Kanda, kenapa engkau belum juga menikah?" Kata Najmuddin, "Wahai Sirajuddin, ya yang memang saya belum bertemu dengan jodohnya.
memang kamu akan memberikan, aku menawarkan siapa untuk jodohku. Betul kata Sirajuddin Siraku adiknya. Ada dua yang ditawarkan oleh Sirajuddin ketika itu, putri seorang raja dan anak seorang menteri, ya. Namun keduanya apa kata Najmuddin? Dua-duanya nggak cocok untukku. Sehingga Sirajuddin bertanya, wahai Kanda, lalu wanita seperti apa yang kau inginkan? Akhirnya disitulah terlontar dari ucapan Najmuddin bahwa saya menginginkan wanita yang solihah, yang akan bersamaku mengantarkan ke dalam surga, dan kalau terlahir dari rahimnya akan aku didik dengan pendidikan yang baik, dan aku gembleng menjadi ksatria yang aku persiapkan untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Itu luar biasa, cita-citanya besar. Dari cita-cita duniawi sampai cita-cita ukhrawi, ingin bersama-sama di surga. Kata Sirajuddin, dari mana wahai Kanda engkau akan mendapatkan wanita sesempurna itu? Akhirnya saya sudah berniat, saya sudah bertekad, mudah-mudahan Allah lah yang memberikan dan memudahkan jalannya. Satu hari Najmuddin Ayyub tengah duduk di Masjid Tikrit bersama imam Masjid Tikrit. Saat itulah kemudian setengah asik-asiknya ngobrol berbicara, dari dalam masjid ada seorang perempuan yang meminta izin pada imam masjid ini untuk berbicara. Akhirnya sang imam meminta izin terlebih dahulu kepada Najmuddin, wahai Najmuddin, bolehkah aku bicara dengan santriku? Silakan. Setelah itu kemudian sang imam menanyakan pada wanita itu, wahai Ananda, kenapa engkau menolak tawaran yang aku tawarkan kepadamu, seorang pria? Lalu apa? Dari balik tabir, wanita itu menjawab, wahai imam, dia nggak cocok dengan diriku. Lalu apa yang kau inginkan? Kata imam. Sang wanita kemudian menjawab, aku ingin seorang pria yang solih, yang akan mengantarkanku ke dalam surga. Kemudian ketika aku terlahir, akan aku didik putraku untuk menjadi ksatria yang akan membebaskan Masjidil Aqsa. Persis sama dengan apa yang diinginkan oleh Najmuddin. Berdegup hati Najmuddin Ayyub, dan saat itu kemudian dia menanyakan pada imam, wahai imam, biarlah saya yang menikahi. Kata imamnya, ini wanita biasa-biasa saja, tidak masalah bagiku, tapi dia memiliki visi yang sama untuk membangun kehidupan keluarga, membangun kehidupan duniawi dan ukhrawi. Akhirnya dinikahilah oleh Najmuddin Ayyub wanita itu, dan rupanya dari situlah terlahir seorang anak, dan betul-betul dididik dengan nilai-nilai keislaman yang kuat, dididik dengan kesatria, dan akhirnya terlahirlah betul seorang laki-laki yang mampu membebaskan Masjidil Aqsa. Itulah Salahuddin Ayyub. Jadi itulah visi yang besar dari sebuah pernikahan. Jadi kalau kita melihat dalam hari ini di hadapan kita, ya, seorang gubernur DKI Jakarta, saya kira bukan hanya saat ini saja beliau yang tampil, tapi bisa jadi adalah doa dari orang tua beliau, doa dan cita-cita dari kakek beliau, Bapak A.R. Baswedan, yang kemudian turun dan Allah takdirkan dalam kesempatan ini Allah mewujudkannya. Jadi oleh karena itu pada Ananda Taufik dan Ananda Safira, bercita-citalah yang besar, bukan hanya sekedar untuk bergaul secara biologis, tetapi dengan cita-cita yang besar, insya Allah Ananda akan mampu membangun bukan hanya sekedar kebahagiaan berdua, tapi insya Allah nanti akan lahir generasi-generasi yang cemerlang, generasi-generasi yang besar yang akan mampu mewujudkan cita-cita Ananda berdua. Tentu kita juga sangat berharap bahwa pada Pak Anies Rashid Baswedan, mudah-mudahan karirnya terus akan semakin meningkat, dan mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau, ya, sehingga betul-betul apa yang dicita-citakan oleh beliau insya Allah akan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau beliau insya Allah bercita-cita jadi presiden, mudah-mudahan ada partai koalisi yang siap menyambutnya, dan asal Bapak Ibu sekalian juga memberikan dukungannya, insya Allah bukan sesuatu hal yang mustahil. Allah akan berikan kesempatan untuk memimpin negeri kita lebih baik lagi. Amin.
ya rabbal alamin. Saya kira itu apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Tentu saya secara khusus mengucapkan jazakumullah khairan kepada Pak Gubernur DKI yang sudah berkenan menjadi saksi nikah Ananda Taufik dan Ananda Safira dan memberikan doa restujah. Mudah-mudahan langkah-langkah Bapak menuju tempat ini juga akan menjadi pemberat amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati orang tua kedua mempelai keluarga besar almarhum Bapak Yusuf Ghazali, yang saya hormati Ibu Cici Nur Laila, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Imam Trikar Sohadi dan Ibu Naidah Fatmi, serta yang pagi hari ini paling berbahagia, pasangan baru Safira Hadi dan Taufik, yang insya Allah cerahnya pagi ini menandai dimulainya sebuah keluarga yang sakinah. Yang saya sangat hormati, yang saya sangat banggakan, Bapak Ahmad Saihu, Ketua Presiden Partai Keadilan Sejahtera, yang saya mohon izin masuk teritorinya pagi hari ini karena beliau bertugasnya di Bekasi. Saya ingin menyampaikan rasa syukur alhamdulillah diberi kesempatan untuk ikut menjadi saksi atas dimulainya babak baru dari Taufik dan Safira. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainana. Amin. Insyaallah ini adalah sebuah pernikahan yang perjalanannya selalu dalam ridha Allah. Amin. Baik dalam suka maupun dalam duka. Dan saya ingin menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih atas kesempatan untuk bisa langsung hadir di sini. Pak Presiden yang saya hormati, ini adalah sebuah kehormatan tersendiri bagi kami, dan harapannya nanti suatu saat kita jumpa lagi. Paling membahagiakan itu kalau jadi saksi adalah bertahun-tahun kemudian ketemu dengan orang yang disaksiinnya, lalu bawa anak sambil cerita, Pak ini dulu yang bapak saksinya, sekarang sudah ada anak-anak 1, 2, 3. Dan kalau pada saat itu kita bahagia, sambil pada saat itu kita sadar umur kita sudah tambah sekali. Jadi insyaallah nanti Taufik dikaruniai dan Safira dikaruniai anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang qurratu a'yun, dan menjadi seperti tadi disampaikan di dalam nasihat nikahnya, insyaallah menjadi pejuang-pejuang Islam, menjadi para mujahid seperti pesan ini. Taufik dan Safira mungkin konsentrasinya kurang pagi ini, tapi untung banyak rekaman. Jadi nanti sesudah selesai masa pernikahan, masa rame-rame resepsi dan lain-lain, itu tadi nasihat dari Ustadz Saihu didengarkan baik-baik. Lalu sesudah itu baca cerita tentang Salahuddin Al-Ayyubi, baca itu dengan lengkap. Pahami seorang pejuang yang lintas waktu, yang sampai dengan hari ini bangsanya belum pernah memiliki tempat seperti bangsa-bangsa yang lain. Tetapi cerita Salahuddin ini harus jadi inspirasi. Barangkali malah mungkin anaknya namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan insya Allah dari pesan sebuah nasihat pernikahan yang luar biasa yang tadi kita dengarkan. Dan sekaligus juga bagi kita semua yang hadir,
setiap kali kita menyaksikan pernikahan, bagi yang sudah menikah adalah mengingatkan ketika kita memiliki perjanjian itu dulu. Insya Allah kita termasuk yang bisa menjalankan perjanjiannya dengan baik. Amin. Dan bagi yang belum, mudah-mudahan inspirasi untuk mempercepat, Amin. sehingga bisa segera menunaikan. Itu saja barangkali sambutan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan PhD.